Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yoga Zali Majid, nomor absen 17 dari kelas 12 IPS 6. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara berpikir kritis dalam Islam. Berpikir kritis. Menurut Martes, berpikir kritis adalah sebuah proses berpikir yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Sementara di dalam Al-Quran, berpikir kritis itu menurut Al-Quran adalah mengingat Allah dalam keadaan apapun sambil memikirkan tentang apa-apa yang diciptakannya sebagai tanda akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada ciri-ciri orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri orang yang berpikir kritis itu kurang lebih yang pertama, selalu mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan. Mencari alasan atas semua yang dilakukan, berusaha mencari informasi dengan baik, mencari sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya, memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan, berusaha tetap dan relevan dengan ide utama, dan juga mengingat kepentingan yang asli dan mendasar, serta lain-lain. Sebagai seorang manusia, tentu setiap manusia dibekali oleh sesuatu yang disebut akal, yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Maka dari itu, hendaknya akal kita pakai untuk hal-hal berikut. Yang pertama, semua tanda-tanda kebesaran Allah yang bertebaran di alam raya ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan akal budi yang disebut ulil albab. Ulil albab adalah hamba-hamba Allah yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun dan selalu menggunakan akal pikirannya sehingga menghasilkan maslahat yang banyak untuk orang lain. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki manfaat dan tidak ada satu jenis pun makhluk yang diciptakan tanpa makna, meskipun tidak semua manusia dapat memahaminya. Ulil albab juga melakukan pemikiran yang kritis, objektif, dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul, sehingga pemikirannya tidak akan menjadikan pihak lain ragu dan bimbang, sampai pada akhirnya tidak memunculkan adanya sangkaan buruk kepada segala ciptaan Allah. Segala pemikiran yang dilakukan ulil albab menimbulkan kesadaran diri bahwa semua ini bersumber dari Allah dan menimbulkan ajakan terhadap diri sendiri dan pihak lain agar semakin dekat dalam takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika pemikiran seperti ini diterapkan akan mengantarkan pada keselamatan dunia dan akhirat, sekaligus terhindar dari kesengsaraan seumur hidup. Dalil berpikir kritis ada dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li'ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, semoga kami terhindar dari azab neraka." Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di alam raya ini harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam sehingga menghasilkan hikmah, manfaat, dan maslahat. Keteraturan pergantian siang dan malam jangan dijadikan sebagai pergantian biasa tanpa ada tujuan dan faedah, karena ia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan akal. Dan juga orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan juga sebagai seorang manusia, kita harus selalu beriman bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya mengandung manfaat dan hikmah. Walau terkadang manfaat dan hikmah tersebut tidak bisa kita pahami sebagai manusia. Tapi tentu saja apapun ciptaan Allah itu pasti ada manfaat dan hikmahnya. Adapun manfaat berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam, yang juga melalui sebuah penelitian berdasarkan ayat-ayat dari Al-Quran. Dan yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Jika seorang yang mampu berpikir kritis dengan akal sehat dan akal budinya, dan selalu senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran, maka orang tersebut adalah ulil albab, yang dimana ciri-ciri ulil albab adalah yang pertama, bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan, menyelidiki dan mengamati semua rahasia wahyu dari Al-Quran maupun gejala-gejala alam, menangkap hukum-hukum yang tersirat di dalamnya, kemudian menerapkannya dalam masyarakat demi kebaikan bersama. Yang kedua, selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Diartikan bahwa ulil albab mampu memisahkan yang baik dari yang jahat, untuk kemudian dipilah yang baik, selalu berpegang dan mempertahankan kebaikan tersebut, walau sendirian dan walau kejahatan didukung banyak orang. Kegiatan berpikir kritis ini penting untuk menghidupkan hati nurani orang-orang yang berakal. Keterikatan berpikir kritis dengan orang yang berakal atau ulil albab untuk menghidupkan hati nurani, yaitu orang yang berpikir kritis mampu membuat keputusan tentang apa yang dia dilakukan ke depannya. Karena pada umumnya seorang yang berakal atau ulil albab, dia mampu memisahkan yang baik dari yang jahat, dan dia akan tetap berpegang teguh pada kebaikan walau dia sendirian, dan kejahatan dipegang oleh banyak orang. Dalam Islam,
Masa depan yang dimaksud bukan hanya sekedar masa depan di dunia, melainkan juga masa depan di akhirat kelak. Sedangkan orang berakal menurut Nabi adalah orang yang mampu mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib hidupnya di akhirat. Maka dalam setiap perbuatan yang dilakukannya harus ada pertimbangan terlebih dahulu oleh akal sehatnya. Dengan kedua perilaku tersebut akan secara alami dapat menghidupkan nurani seorang untuk melakukan berbagai bentuk amalan baik yang dilakukan untuk menentukan masa depannya di akhirat kelak. Lalu selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia dari berpikir kritis. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal sehat. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Yang keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkapkan misteri penciptaan alam. Dan yang kelima, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berpikir kritis ini adalah penting bagi setiap muslim karena selain banyak manfaatnya, berpikir kritis juga dapat mempertebal keimanan seorang hamba Allah. Karena jika seorang berpikir kritis terhadap suatu kejadian dan fenomena-fenomena alam dan mengembalikannya kembali kepada kehendak dan suatu tanda kebesaran Allah, maka hal tersebut dapat membuat kita semakin mengimani dan mempercayai bahwa semua apapun yang ada di dunia ini dan segala isinya, baik dan buruknya, adalah milik Allah dan datangnya dari Allah. Maka dari itu, hendaklah kita selalu berpikir kritis dan mencermati setiap kejadian di dunia ini atas kehendak Allah dan merupakan suatu pertanda atas kebesarannya. Maka dari itu, berlakulah berpikir kritis yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, supaya kita menjadi para ulil albabnya Allah atau orang-orang yang berakal sehat dan selalu selamat di dunia dan akhirat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.